Assalamualaikum warahmatullahi ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya akan membahas tentang teks eksposisi, yaitu pengertian teks eksposisi, lalu struktur teks eksposisi, lalu contoh teks eksposisi dan bagian-bagian strukturnya. Di mana kesempatan ini kita akan membahas pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca untuk mempertegas masalah yang disampaikan. Biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya agar pembaca dapat informasi pengetahuan dengan lengkap. Di sini ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penugasan ulang pendapat. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Yang dimaksud dengan pernyataan umum atau tesis itu adalah bagian yang berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan, penulis itu ingin mengumpulkan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Lalu yang kedua, argumentasi atau alasan. Yang dimaksud dengan argumentasi itu atau alasan adalah bagian dari teks eksposisi adalah argumentasi atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumennya yang telah kalian kenalkan secara garis besar dari dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dengan paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Jadi argumennya itu bisa kita lihat dari per paragrafnya ya, di mana paragrafnya itu bisa kita lihat dari tengah-tengahnya. Jadi alasannya ada ya, itu dia maksud dari argumentasi atau alasan. Yang ketiga itu penegasan ulang atau pendapat, bisa dikatakan dengan kesimpulan ya. Pengulangan dilakukan dengan berdasarkan argumentasi yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Itu maksudnya adalah ketika kita sudah membaca argumentasi di tengahnya kalimat di dalam pertengahan teks eksposisi, ada dia yang terakhir itu pengulangan ya. Pengulangannya itu berdasarkan argumen yang disajikan dalam bagian sebelumnya. Pengulangannya itu opini ya, bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Di sini saya akan menjelaskan di mana letak struktur teks eksposisinya, yaitu di mana letak tesisnya, di mana argumentasinya, dan di mana penegasan ulang. Bisa kita lihat dari contoh teks eksposisi yang berjudul Realita Hukum di Indonesia. Dalam hal ini sebenarnya hukum yang berada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitas sering terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Di dalam paragraf pertama itu adalah penjelasan tentang tesis ya. Jadi bisa kita pahami tesis di dalam contoh teks eksposisi ini adalah paragraf pertama ya. Di situ menjelaskan bahwa hukumnya itu kan dia ada hukum undang-undang. Jadi realita di Indonesia itu adalah undang-undangnya. Itu adalah tesis pertama di dalam paragraf pertama. Lalu di argumennya, hukum boleh saja tegas namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapat hukuman
yang tingkatannya masih tergolong ringan, bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas, namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok sampai tewas. Ya, itu adalah argumentasi. Di situ argumentasinya adalah menjelaskan betapa rendahnya undang-undang di negara kita. Jadi di dalam argumentasi itu di paragraf keduanya itu dijelaskan penjelasan tentang undang-undang yang dilakukan di Indonesia ini. Itu dia maksud dari argumentasi. Teksnya itu penjelasannya, ya, bagian teks argumentasinya. Lalu penegasan ulangnya. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sehingga tidak adil memang jika dibandingkan hukuman yang diterima koruptor. Jadi, penegasan ulangnya itu bisa kita baca dengan contohnya. Ya, kita bandingkan dengan contoh-contoh lainnya. Itu dia yang dimaksud dengan penegasan ulang, di mana penegasan ulang itu bisa diucapkan dengan kalimat argumentasi ataupun yang kedua, ya, paragraf kedua. Demikianlah materi pembelajaran hari ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.